tentang budaya positif yang ada di sekolah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk membahas tentang penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, izinkan saya untuk mensosialisasikan tentang budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita untuk menjadi budaya yang akan kita lakukan sesuai dengan visi sekolah kita nantinya. Untuk itu, marilah kita langsung saja tentang budaya positifnya. Nah, konsep inti dari budaya positif sendiri itu ada 8 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang keduanya tentang disiplin positif, yang ketiganya nilai-nilai kebajikan, yang keempatnya kebutuhan dasar manusia, yang kelimanya motivasi perilaku manusia, yang keenamnya posisi kontrol guru, ketujuhnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk nanti kita akan membahas satu persatu tentang konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Nah, di sini ada kegiatan pemantiknya. Yang pertama, kita akan berpasangan, ya, berperan sebagai, di sini ada teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, gitu ya. Cobalah buka itu bisa dilakukan berpasangan. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus tugas yang rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk atau menghardik atau mengintimidasi, memarahi, atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, silakan bisa dicoba lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan rekan Anda secara bergantian, gitu ya. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja, seperti itu. Nah, sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama, bila mana berbeda kira-kira mengapa. Mungkin seperti itu. Boleh dicoba, Pak Surya, silakan dengan buka minta. Boleh bukan Mila membuka kepalan Pak Surya dengan cara bukan Mila, mau seperti apa silakan. Iya, duanya. Boleh mengintimidasi, boleh membujuk atau seperti apa gitu. Silakan lakukan seperti itu. Di sini di salah satu ini di salah satu tangan saya ada sebuah benda. Pak Surya boleh menahan atau membuka sesuai dengan bujukan dari buka permintaan silakan. Udah, sekarang gantian Ibu Kamila yang mengepal tangannya. Pak Surya silakan membujuk atau dengan cara seperti apa, mengintimidasi, menghadik, silakan bebas. Tetap tidak akan membuka. Iya, terima kasih Pak Surya dan Bu Kamila. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya. Nah, perubahan paradigma pembelajaran di sini ini intinya di sini. Apakah Anda, Bu Surya atau Bu Kamila, membuka kepala Anda? Silakan jawab. Tidak ya, yang mesti kita tidak.
Sekarang kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, ada yang motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu datangnya dari luar, gitu, dari ketergantungan terhadap orang lain. Yang pertama yaitu tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus anak itu akan menghindari hukuman, makanya dia datang ke sekolah itu pasti tepat waktu gitu, karena mereka ketakutan. Kalaupun misalkan nantinya tidak ada hukuman, mereka akan kembali lagi ke profil anaknya sendiri. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga sama, penghargaan juga akan mempengaruhi tentang motivasi perilaku manusia itu anak, sehingga anak nantinya akan ketergantungan terhadap penghargaan. Kalaupun tidak ada penghargaan, nanti anak tidak mau berubah menjadi baik atau seperti itu. Yang ketiganya itu motivasi internal. Internal itu dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu, jadi munculnya dari dalam diri supaya mereka sadar bahwa mereka itu harus mandiri dan bertanggung jawab. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, makanya motivasi perilaku ini sangat-sangat menghindari hukuman dan juga penghargaan. Selanjutnya, nah motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua yaitu konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, apa pembedanya? Di sini bisa dilihat bahwa hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, sehingga satu arah, nah bersifat satu arah, yaitu datangnya biasanya dari sekolah atau misalkan dari guru sendiri. Yang keduanya itu berupa hukuman fisik atau psikis, bisa verbal juga itu. Jadinya ini akan sangat menyakitkan untuk anak nantinya. Terus ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan tersebut. Nah, konsekuensi biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Nah, ini hubungannya dengan keyakinan kelas nanti, seperti itu. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, terus yang selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid supaya murid tidak melakukan kesalahan-kesalahan secara terus-menerus untuk membatasi, gitu ya. Untuk membatasi kesalahan, makanya dibuatlah konsekuensi atau disepakati bersama seperti itu. Yang ketiganya itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. kenapa Jago suka telat datang ke sekolah? Bangun kesiangan, terus ngantar adik dulu. Jadinya di perjalanannya macet gitu.
Telat. Oke. Sarah sekarang kenapa suka terlambat ke sekolah? Tidurnya suka terlalu malam. Tidurnya suka terlalu malam. Terus ada alasan lagi? Ya. Palingan mah gara-gara makannya lama. Makannya suka lama, sarapannya, jadinya telat datang ke sekolahnya. Nah, kalian sadar nggak dengan hal itu? Sadar, betul sadar. Nah, kalau sadar, berarti kalau misalkan seperti itu, kalian telah melanggar kesepakatan atau tidak? Nah, kan kita sepakatnya apa? Kalau misalkan di kelas harus datangnya pukul berapa? Ke sekolah 45. pukul 6 45. 45 lebih 45 menit ya. Nah, berarti di sekolah itu harusnya sebelum itu kan. Nah, kalian datangnya biasanya jam pukul 7 lebih. Ya, jadi apa? Kerugian-kerugian yang kalian dapatkan apa? Ketinggalan banyak. Ketinggalan pelajaran. Jago apa? Yang kerugian yang jago dapatkan? Kalau telat datang ke sekolah. Ketinggalan pelajaran terus apa lagi? Dia berdoa. Tidak berdoa, terus apa lagi? Ilmunya kurang. Ada pembiasan dulu nggak biasanya kalau misalkan pagi-pagi? Nah, kalian berarti tidak ikut ya? Rugi tidak itu? Rugi untuk diri kalian. Nah, kesepakatan yang kita udah lakukan, udah buat ya di kelas itu bahwa datang itu harus pukul 6.45 ya. Nah, kalau misalkan lebih dari itu berarti kalian telah melanggar. Nah, ya seperti itu ya. Coba kalian bisa enggak keyakinan-keyakinan apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Tidak tidur terlalu malam. Tidak tidur terlalu malam berarti harus. Jam 8 tidur. Nah, berarti ya keyakinan apa yang kalian harus lakukan? Disiplin. Ya, berarti harus disiplin waktu. Selain disiplin apa lagi yang harus kalian perbaiki? Coba keyakinan apa lagi? Menghargai diri sendiri. Bisa menghargai diri sendiri gak? Bisa. Berarti kalau misalkan telat terus itu tidak menghargai diri sendiri ya. Bisa nggak? Yakin nggak kalian dengan hal itu? Bahwa kalian bisa melakukan hal itu? Yakin. Yakin. Yakin jago nggak? Menghargai diri sendiri? Yakin. Sarah? Yakin. Bisa disiplin lagi? Bisa. Bisa. Terus apa lagi? Harus bisa kerjasama nggak dengan orang tua? Bisa. Bisa. Kerjasama dengan orang tua bisa? Bisa. Bisa. Jago bisa. Berarti orang tua itu juga harus tahu bahwa kalian itu suka datang ke sekolah telat. Gitu. Ya. Terus apa lagi keyakinan yang bisa kalian lakukan? Keyakinan yang bisa kalian lakukan apa lagi? Bangun lebih pagi. Ya, bangun lebih pagi. Keyakinan-keyakinannya apa lagi ya? Menghargai udah ya tadi ya. Cukup seperti itu. Nah, sekarang mulai kapan kalian bisa merubah hal itu?